G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Jenis Kak Grasil, kok kayaknya happy banget sih? Iya dong, kan bentar lagi kita mau ibadah dengan adik-adik yang ada di rumah. Iya, kita bentar lagi mau ibadah. Kalau gitu gimana kalau kita sapa adik-adik? Ayo. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, senang sekali ya Kak Graciela, kita bisa ibadah lagi sama-sama dengan adik-adik. Adik-adik, kita ini sudah mau mulai ibadah loh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sing hallelujah to the Lord. Karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah. Tuhan berkati ibadah kami agar kami boleh memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca kredo. Kredo kita adalah Shema. Ayo kita sama-sama membacakan Shema kita. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord, your God, with all your heart, and mind, and with all your soul, and with all your strength. These words, which I am commanding you today, shall be on your heart and mind. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. sampai 6. Dengarlah
dengarlah, hai orang Israel. hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini pada hari ini haruslah engkau perhatikan. haruslah engkau perhatikan. 圣马篇 Sema Pian 生命记 生命记第6章第6章4到6节。 4到6节。以色列啊，以色列啊，你要听你要听耶和华我们神耶和华我们神是独一的主，是独一的主，你要尽心、你要尽心、尽性、尽性、尽力尽力爱耶和华你的神。爱耶和华你的神。我今日我今日所吩咐你的话，所吩咐你的话，都要记在心上。都要记在心上。Adik-adik, kita mempunyai Tuhan yang sangat baik, yang selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Iya benar sekali Kak Grasil dan adik-adik. Waktu saat kita sedih, takut, ataupun senang, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Iya adik-adik, makanya kita harus terus memuji dan meninggikan Tuhan kita. Kakak ajak kita semua untuk mengangkat pujian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan semangat. Sambil kita peragakan ya Kak Grasil ya. Iya Kak Jenis. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Iya Kak. Dengan lebih semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai masuknya, sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, Tuhan kita itu selain dengan sangat baik, tahu tidak sih kalau Tuhan Yesus itu senang sekali kalau kita itu selalu berbicara kepadanya. Iya benar adik-adik, kita bisa loh berbicara kepada Tuhan. Caranya lewat doa. Iya, terus ya Kak Grasil dan adik-adik, kita berdoa itu bisa dimanapun dan kapanpun. Ya benar adik-adik, mau di rumah, mau di sekolah, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Iya, adik-adik kita sama-sama nih mau berkata kepada Tuhan Yesus, saya mau selalu berdoa, saya mau selalu berbicara kepada Tuhan Yesus. Mari Kakak Grasil dan Kak Jenis ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu 我要常常祷告耶稣。
hati mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami siapkan hati dan pikiran kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, dalam satu hari itu ada berapa jam ya? Benar, ada 24 jam. Jam berapa ya matahari terbit? Kalau matahari terbenam? Benar, jam 6. Tapi kalian pernah nggak ketemu 24 jam siang terus atau malam terus? Dalam Alkitab, hal itu pernah terjadi loh. Seharusnya sudah malam, tapi masih siang terus. Kenapa bisa begitu ya? Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan di daerah Buku dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang Gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak memakai akal. Suatu hari datanglah seorang Israel kepada Yosua. Itu di sana. Ada apa di sana? Itu di sana. Ada orang yang datang, katanya untuk mencari Bapak. Siapa mereka? Saya juga tidak tahu. Katanya mereka dari tempat yang sangat jauh dan ingin bertemu Bapak. Baiklah. Sekarang kalian pergilah dulu. Saya akan pergi ke tempat mereka. Yosua dan beberapa pemimpin bangsa Israel pun pergi menemui orang-orang tersebut. Apakah benar kalian pemimpin dari bangsa Israel? Ya, benar. Kami bangsa Israel. Ini adalah pemimpin kami, Pak Yosua. Kami datang dari negeri yang jauh. Kami ingin membuat perjanjian dengan kalian. Bagaimana jika kalian orang yang tinggal di dekat sini? Kami tidak akan membuat perjanjian dengan orang yang tinggal di dekat sini. Siapa kalian? Dari mana kalian datang? Kami ini hamba-hamba kalian. Kami datang dari negeri yang sangat jauh. Kami datang karena kami sudah mendengar tentang Tuhan kalian yang hebat. Ya, benar. Yang membawa kalian keluar dari negeri Mesir 40 tahun yang lalu. Yang memimpin kalian di padang gurun dan membuat kalian menang perang. Jadi pemimpin dan semua orang di tempat kami menyuruh kami pergi mencari kalian supaya kami bisa membuat perjanjian dengan kalian. Kami akan memberi pengajaran kalian. Ya. Dan lihatlah, kami yang membawa makanan begitu banyak yang masih hangat. Lihatlah sekarang, sudah dingin dan juga tinggal sedikit. Dan lihatlah baju kami. Kami yang dengan baju yang bagus, sekarang pakaian kami ini sangatlah berantakan. Yosua, kayaknya melihat kondisi mereka. Baiklah. Kita akan membuat perjanjian di depan hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalian akan menjadi pelayan kami. Baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu orang-orang Israel dan Yosua pun berpikir. Mereka bersahabat dan mengadakan perjanjian. Tetapi mereka
tidak bertanya kepada Tuhan. Apakah benar mereka dari orang jauh? Dari tampang mereka berasal dari negara yang sangat jauh. Kelihatan dari pakaian yang mereka gunakan. Sudah jelek sekali. Baiklah, kita akan membuat perjanjian di depan hadapan Tuhan. Dan mereka akan menjadi pelayan kita. Dan kita akan berjanji tidak akan menyerang mereka. Baik, kami setuju. Baiklah. Lalu orang-orang itu pun pergi. Tapi Yosua menyuruh beberapa orang untuk mengikuti orang-orang itu, supaya mereka tahu siapa sebenarnya mereka. Pak Yosua, Abah, kita telah tertipu. Mereka ternyata adalah orang Gibeon yang tinggal di dekat sini. Dan mereka adalah musuh kita. Kita telah tertipu oleh mereka. Abah, kita sudah tertipu. Betul. Ya, Pak. Baiklah, karena kita sudah membuat janji di depan hadapan Tuhan, tentu kita tidak akan menyerang mereka. Hanya saja, mereka akan menjadi pelayan bagi kita. Mereka yang akan menjadi tukang yang akan memotong kayu dan mengambil air bagi kita. Akhirnya, orang-orang Gibeon itu dijadikan pelayan mereka. Raja-raja di sekitar itu yang mendengar tentang hal buruk ini pun menjadi panik. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Orang-orang Gibeon adalah orang-orang kuat. Dan kota mereka juga kota yang besar. Mereka sekarang takut dan takluk kepada orang-orang Israel. Ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Tapi bagaimana saya bisa mengalahkan orang-orang Gibeon itu? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang kuat. Saya kira saya punya ide yang baik. Saya akan bersekutu bersama Raja Lakis, Raja Egon, Raja Yarmut, dan Raja Hebron. Kami berlima akan mengalahkan orang-orang Gibeon itu. Kelima raja itu pun maju untuk berperang melawan orang Gibeon. Ada apa? Itu ada 5 kerajaan yang tinggal di sekitar kami datang dengan pasukannya dan mengajak kami untuk berperang. Tolong kami. Baiklah, saya akan membawa pasukan untuk melawan mereka. Oh, terima kasih, terima kasih. Kamu pergilah dahulu. Terima kasih. Yosua dan prajurit-prajuritnya pun pergi, walaupun jumlah mereka lebih sedikit dari pasukan kelima orang raja itu. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua supaya dia jangan takut, karena Tuhan akan membuat 5 raja dan pasukannya kalah, dan tidak ada orang yang bisa bertahan melawan orang Israel. Tuhan mengacaukan para prajurit dari 5 orang raja itu, sehingga mereka lari ketakutan. Waktu itu perang masih belum selesai, tapi matahari akan segera terbenam. Malam akan tiba. Lalu apa yang terjadi? Yosua berbicara kepada Tuhan di depan orang Israel. Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Apa yang terjadi? Apakah matahari dan bulan bisa berhenti bergerak? Iya, benar. Matahari dan bulannya berhenti bergerak. Hari itu di Gibeon terang terus sehingga orang bisa berperang. Kalau malam tidak akan bisa berperang karena gelap, tidak akan tampak apa-apa, dan musuh mereka bisa dengan mudah kabur dari kejaran mereka. Jadi hari itu di Gibeon tetap siang, dan orang Israel bisa mengalahkan pasukan dari kelima raja itu. Tapi raja itu berhasil lari. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda. Akhirnya
Yosua dan orang Israel pergi menangkap kelima raja itu. Mereka dihukum mati karena selama ini mereka telah berbuat jahat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat kan bagaimana Pak Yosua menghentikan matahari. Nah, sekarang kita coba sama-sama katakan yuk. Matahari berhenti di atas kota Pontianak. 1, 2, 3. Matahari berhenti di atas kota Pontianak. Apakah bisa? Oh, gak bisa. Tapi kenapa Pak Yosua bisa? Apakah Pak Yosua yang hebat? Bukan, tapi Tuhanlah yang hebat. Matahari itu diciptakan sama Tuhan, makanya matahari mendengar perintah Tuhan. Nah, ini adalah mukjizat ya. Nah, yuk kita sama-sama mau baca dari Yosua pasal 10 ayat 13c sampai 14. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, ini adalah mukjizat yang luar biasa. Nah, ini adalah pekerjaan yang ajaib untuk bangsa Israel. Adik-adik, bangsa Israel itu berdoa loh. Mereka minta pertolongan Tuhan di saat mereka takut, di saat mereka tidak tahu harus ngapain waktu melawan 5 raja itu. Nah, kita juga mau belajar yuk seperti mereka. Kalau misalnya nih, kita takut ada ulangan, atau takut ada angin besar, atau badai, atau petir, atau takut penyakit, atau takut virus corona yang semakin hari semakin ganas. Yuk kita berdoa, kita minta tolong Tuhan, supaya Tuhan yang pimpin kita, Tuhan yang tolong kita. Saat kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong dan lindungi kita. Mungkin caranya bukan seperti bangsa Israel dengan yang sangat luar biasa, tapi Tuhan juga bisa menolong melalui berbagai cara loh. Tuhan bisa tolong kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak mengalami hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa? Misalnya saat hujan, kalian mau pulang. Nah, kalian berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan untuk hentikan hujannya. Nah, dan Tuhan benar-benar loh mendengarkan dan hujannya berhenti. Tapi di tempat lain masih hujan. Atau ada keluarga kita yang sakit. Waktu kita berdoa, kita minta tolong Tuhan. Dokter bilang gak bisa sembuh, tapi ternyata bisa sembuh. Nah, itu kan sebuah mukjizat Tuhan, sebuah pertolongan dari Tuhan kan? Nah, saat kita mengalami hal-hal seperti itu, yuk kita ceritakan kepada teman-teman kita, kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita mau bersyukur ya dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini ada satu ayat yang sangat bagus nih. Kita yuk sama-sama kita baca ya dari Mazmur nomor 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur nomor 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah ajarkan kami supaya kami boleh meminta tolong kepada Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya, supaya terus meminta pertolongan Tuhan dan tidak takut. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Grasil,
Tahu gak, Kak Jenis tuh ingat sekali ya, waktu Kak Jenis kecil, itu papa sama mama Kak Jenis tuh ya pernah sakit. Aduh berat gitu, susah mukanya. Kak Jenis waktu itu masih kecil ya, bingung gitu, sedih lihat papa mama itu sakit gitu. Tapi bingung mau kasih tahu siapa gitu, sedih. Loh habis itu Kak Jenis ingat di sekolah minggu, kakak sekolah minggu bilang, kalau kamu sedih atau kamu susah, kapanpun itu dimanapun, kasih tahu ke Tuhan Yesus. Waktu itu langsung Kak Jenis itu berdoa, serahkan segala kekhawatiran, kesedihan kepada Tuhan Yesus. Langsung rasanya itu agak lebih lega gitu, karena Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera. Benar Kak Jenis, Kak Grasil juga pernah ada di posisi seperti Kak Jenis. Waktu itu papa Kak Grasil sakit, jadi kakak terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada papa kakak. Kak Grasil dan adik-adik, kita bersyukur sekali loh ya, kita punya Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan kita dan juga selalu menolong kita ya Kak ya. Iya Kak Jenis. Nah untuk adik-adik, kalau misalnya di hati kalian ada perasaan takut, perasaan sedih, misalnya nih kalian mau ulangan, nah kalian bisa loh cerita kepada Tuhan lewat doa. Nah tapi walaupun kita berdoa, kita juga harus berusaha dengan belajar yang rajin. Iya, sama satu lagi Kak Grasil ya, kalau misalnya kita melakukan dosa, misalnya nih pernah berbohong atau mencuri ya, menyontek, nah misal buat salah sama papa mama, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Terus jangan lupa minta ampun juga, minta maaf juga kepada papa mama, dan jangan diulangi lagi. Nah adik-adik, kita mau sama-sama beritahu kepada Tuhan segala keluh kesah kita. Dan kesenangan juga kita juga ingat Tuhan, karena Tuhan juga memberikan sukacita kepada kita. Nah kita sama-sama nyanyikan lagu Beritahu Yesus. sudah akan berakhir. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop dan meminta bantuan papa dan mama untuk mengantarkan ke gereja. Nah, cara yang kedua, adik-adik juga bisa meminta bantuan papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Jangan lupa tambahkan angka 11 ya. Adik-adik, jangan lupa ya, habis ibadah ini ikutin ya kelompok kecilnya masing-masing. Terus juga bacaan Alkitab sama aktivitas sudah ada di buletin loh. Adik-adik bisa lihat buletin di grup WA masing-masing ya. Nah, ibadah kita sudah akan berakhir. Kita akan bersama-sama doa Bapa kami yang dipimpin oleh teman kita loh, namanya Kimberly dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya kita juga akan menerima berkat yang dipimpin oleh Ibu Mariawu. Mari kita berlutut. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，今日就给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Kiranya Allah menguatkan dan meneguhkan hati anak-anak, sehingga sungguh-sungguh dan bertindak dengan hati-hati dalam mematuhi seluruh perintah Allah. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya anak-anak beruntung kemanapun anak-anak pergi. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye.